Sahabat, persahabatan itu sangat istimewa. Dan tahukah kalian, apa yang istimewa dari sebuah persahabatan? Ada kata yang saling bertukar, ada pesan yang terkirim lalu dibalas. Pikiran mulai menyatu, rasa pun semakin sama. Tak jarang, sikap dan berbeda, namun bisa saling dimengerti begitu saja. Tingkah salah sudah pasti termaafkan. Berapa banyak sosok yang kalian anggap sebagai sahabat? Sudah sejauh mana kalian saling memahami? Sudah berapa lama persahabatan itu terjalin? Sahabat? Atau hanya sekedar teman? Selamat bergabung kamu dalam cerita kita. Dan episode kali ini, aku akan bahas tentang sahabat, saling mengenal. Aku Michelle dan selamat mendengarkan cerita kita. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dan mengirim kisahnya, baik via DM, email, maupun chat. Semoga kisah sahabat ini bisa menjadi gambaran persahabatan juga bagi kamu. Curhatan pertama dari Ella Gunung Putri. Jadi gini, sahabat aku suka doi, tapi doi dekatnya sama aku, dan berakhir aku sama doi jadian. Di awal dekat, si sahabat sama si doi ini kayak teman biasa saja. Doi sudah respon si teman, padahal si doi itu suka ngasih sinyal gitu sama teman aku. Tapi temannya aku tuh pura-pura gak peduli. Dan kini aku ingin menjelaskan bahwa teman atau sahabat aku itu sudah punya geng baru. Isinya anak-anak MPK gitu. Terus dia berubah. Kayak gimana ya? Suka ngomongin yang ada jadi gak ada. Dan yang gak ada jadi ada. Padahal dulu di saat dia dijauhin satu kelas, hanya gue doang yang mau nemenin dia sama teman gue namanya Tia. Gara-gara dia bau badan. Dan gara-gara dia juga akhirnya satu kelas juga acuh gak acuh sama gue. Gara-gara satu kelas gak suka liat gue temenan sama dia. Tapi di saat dia sudah punya geng baru, gue sama teman gue tuh dilupain gitu aja. Dan dia puter balik fakta. Maaf ya, karena bau badannya itulah anak-anak gak mau main sama dia. Malu juga sih sebenarnya kalau jalan sama dia. Udah mulutnya gede banget kalau ngomong. Terus berat badannya loh, suka diomongin. Tapi dia fine-fine aja, seolah gak nyadar dengan bau badannya. Dan puncaknya aku ribut nih sama teman aku itu pas pulang Bali. Di Bali dia sombong sekali, kayak gak kenal sama aku sama Tia. Apa-apa sama teman sekamarnya mulu. Bahkan saat selimutku ketinggal di mobil lain, dia punya 2 pun gak ada basa-basinya. Aku tipikal orang yang kalau kesel banget, suka aku pendem, nanti baru meledak. Tapi maaf nih kalau nyelekit. Nah pas aku ribet sama dia, akhirnya anak kelas bilang, kenapa gak dari dulu saja? Bego banget, malu-maluin diri sendiri berteman sama dia. Masa gitu semuanya bilang. Nah kini teman aku itu gabung sama grup barunya, anak-anak MPK gitu.
Sedih sih rasanya. Orang yang kita pilih menjadi teman dekat, menyelamatkan dia dari teman-teman sekelas. Tapi ketika titik dia bertemu dengan orang-orang baru, dia justru melupakan kita. Curhatan kedua dari Kia Depok. Sebetulnya sampai sekarang ya kadang masih kontak, tapi gak sesering dulu. Mungkin karena prioritas dia sekarang keluarganya. Itu buat kita sudah jarang ngobrol atau curhat. Ya zaman kuliah gue punya satu teman dekat, udah dianggap sahabat malah. Kemana-mana sampai milih kelas, hampir selalu barengan malah. Kita satu kos juga. Dia anterin gue cariin kado buat pacar gue dulu. Sebaliknya, gue juga nemenin dia cari kue ulta buat pacarnya. Sampai-sampai pas dia diputusin, gue langsung beliin makanan mahal buat menghibur dia. Tapi nihil makanannya dianggurin. Jatuh bareng dari motor, gara-gara kita sama-sama ngantuk. Untungnya bukan jalan raya. Pokoknya banyak sih kenangan, cuma sadar kok, di setiap hidup selalu punya prioritas masing-masing. Dan selalu akan ada yang datang dan pergi di setiap hidup yang kita alami. Sekarang udah jarang kontak-kontakan. Terakhir kontak, udah beberapa bulan lalu. Itu pun mungkin cuma say hi doang. Dan udah. Curhatan ketiga dari Fazalia Palembang. Kalau aku sama sahabat-sahabat aku gak pernah berantem. Semoga selamanya juga gitu. Palingan kadang masalah kecil salah ngomong. Besoknya baikan lagi. Karena saling sadar dengan kesalahan itu. Terus kalau pulang sekolah, kita selalu barengan. Kita kan bawa motor. Jadi pas di parkiran, kita saling tunggu. Terus motornya berjejer kayak mau balapan. Kalau ada salah satu dari kita mau ngeprint atau beli sesuatu, kita semua ikut pergi, terus langsung pulang. Pas di jalan saling klakson, terus dada-dada. Biasanya di antara kami ada yang ulang tahun itu, kita kumpulin duit buat beli kue, terus pasang lilin. Tapi gak pernah benar dibalik-balik. Kasih kejutan juga gak berhasil karena ketahuan. Kami buka pintu, mereka datang bawa kue. Jadinya kami yang kasih kejutan ke mereka. Mereka yang terkejut. Sekarang kita masih bersama, tapi gak tahu tahun depan. Karena beda universitas, beda tempat tinggal. Tapi semoga komunikasi kita selalu berjalan lancar dengan selalu mendukung. Thank you ya kamu yang sudah menerima sahabatmu saat ini. Aku juga punya cerita tentang sahabat yang menerima dan bertahan. Yang tetap memanggil sahabat meski sudah jarang berkomunikasi. Terima kasih kamu yang sudah menerima sosoknya dan menganggapnya sebagai sahabat meski 1000 orang menolaknya di luar sana. Yang tetap bertahan menjadi sahabatnya meski ia meninggalkannya begitu saja. Untuk kalian yang memiliki sahabat, entah itu masih bertahan sejauh ini atau sudah pupus begitu saja karena pengkhianatan atau kesalahpahaman. Percayalah, sahabat itu harusnya saling mengerti dan menerima. Tidak usah menuntut banyak hal, dia harus tetap bersama kita memperjuangkan persahabatan. Karena sejatinya, meskipun jarak dan kesibukan, yang namanya sahabat tetap akan saling bertukar pesan atau sekedar say hello.
meski hanya sekali atau 2 kali, dan itu bebas kapanpun. Dan yang namanya sahabat pasti akan tahu kemana ia bercerita saat yang lain menolaknya. Kamu tidak perlu mengejar dan menuntut banyak. Kamu hanya perlu memperhatikan dan tetap menjadi sosokmu saat ini. Mempersiapkan dirimu saat sahabatmu pulang. Ingat, kamu jangan menuntut banyak pertanyaan atas hilangnya ia selama ini. Kamu hanya perlu menyiapkan tanganmu untuk memeluknya dan dengarkan segala alunan kisahnya. Karena persahabatan itu tak ada ikatan yang memaksa dan tak ada janji hitam di atas putih. Ia mengalir begitu saja. Thank you kamu yang mau mendengarkan cerita kita. Jangan lupa follow Instagram aku @michel.erison dan jangan lupa juga follow Wattpad aku michel.erison170291. Bagi kalian yang ingin berbagi kisahnya, silakan DM aku di Instagram atau kirim via email di michel.erison170291@gmail.com. Terima kasih kamu dan selamat malam. See you next episode cerita kita.